Hai Sobat Isma, kembali lagi di channel Bisma Bincang Inspiratif SMK Negeri Manis. Oke, kembali lagi bersama saya Bayu Muhammad Ridwan. Dan bulan Oktober adalah bulan pestanya demokrasi dan bulan November juga. Dan alhamdulillah di SMK Negeri Manis telah melaksanakan pesta demokrasi dengan skala yang kecil, yaitu pemilihan ketua organisasi dan ekstrakurikuler. Pemilihan OSIS ya? Ya. Dan alhamdulillah pada episode kali ini kita kedatangan tamu dari PPK Kecamatan Manis. Ya. Gimana Pak? Kabarnya sehat? Sehat, luar biasa. Semangat. Boleh memperkenalkan dirinya dulu Pak? Baik, selamat apa nih? Selamat pagi, selamat wayah kieu lah ya. Ya, perkenalkan nama saya Abdillah Surya Rahman. Ya, kebetulan dalam pilkada ini saya mengampu tugas sebagai ketua PPK atau Panitia Pemilihan Kecamatan Manis yang ada di bawah KPU Kabupaten Purwakarta. Oke. Selanjutnya, ya. Pak. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yayan Alfarisi. Kebetulan saya anggota PPK sebagai pengampu di Divisi Data dan Informasi. Oke. Terima kasih. Dan alhamdulillah juga tadi di SMK Negeri Manis telah dilaksanakan sosialisasi dari PPK Kecamatan Manis juga yang akan nantinya memilih untuk pilkada di bulan November tanggal 27. Ya. Dan boleh juga Pak dijelaskan kembali apa itu PPK dan bagaimana cara pemilihan atau teknis pemilihan, apakah sama dengan tahun-tahun sebelumnya, apakah tetap sama atau ada perubahan seperti itu. Baik. Agar Sobat Isma di rumah lebih tahu untuk tata cara pemilihan pilkada pada tahun kali ini. Siap. Mau saya atau Pak Yayan nih yang menjelaskan? Boleh Ketua dulu. Siap. Baik, jadi bahwa kami itu berada di lembaga ya yang disebut dengan PPK, Panitia Pemilihan Kecamatan. Nah, PPK sendiri merupakan badan ad hoc atau badan atau lembaga yang dibentuk sesuai dengan tugas, disesuaikan dengan waktu-waktu tertentu, begitu ya. Nah, kami berada di bawah KPU Kabupaten Purwakarta. Nah, PPK sendiri ya itu merupakan panitia pemilihan kecamatan ya yang memiliki tugas menyelenggarakan semua tahapan pilkada atau pemilihan kepala daerah di ruang lingkup Kecamatan Manis. Nah, badan ad hoc sendiri ini di bawah kami masih ada nih, ada PPS atau Panitia Pemungutan Suara, dan kebetulan pada saat ini kami juga sedang membentuk lembaga atau badan ad hoc yang nantinya akan bertugas di masing-masing TPS yang disebut dengan KPPS atau kelompok penyelenggara pemungutan suara. Nah, ini kita sedang ada dalam tahapan litmin Pak Yan ya, penelitian administrasi ya. Nanti akan pengumumannya kapan Pak Yan? Tanggal 22 Oktober. Nah, itu ya. Nah, kemudian sedikit menjelaskan, mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Pak Yayan ya. Untuk pelaksanaan pilkada sendiri, tadi yang ditanyakan oleh Akang ya, apakah pilkada itu sama dalam teknis pelaksanaannya atau berbeda dengan pelaksanaan pemilu. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa kita telah melaksanakan tahapan pemilu ya, pemilihan presiden, wakil presiden, kemudian pemilihan legislatif pada tanggal 14 Februari. Nah, itu sebetulnya masih dalam satu tahapan rangkaian ya, pemilihan serentak begitu ya. Cuman memang kita dibedakan waktunya demi efisiensi ya. Nah, pilkada sendiri sebetulnya dari teknis pelaksanaan tidak jauh berbeda ya dengan pelaksanaan pemilu. Cuman mungkin yang membedakan adalah yang menjadi fokus pemilihannya ya. Kalau di pilkada ini hanya dua, yaitu
gubernur dan wakil gubernur, kemudian juga bupati dan wakil bupati atau wali kota. Nah, jadi untuk di kita sendiri di Maniis di Purwakarta itu akan memilih 2, yaitu nantinya gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat dan bupati dan wakil bupati Purwakarta. Nah, untuk kan kita sekarang di Purwakarta ya, Ya. Pak. Untuk di Purwakarta sendiri, kalau boleh tahu Pak, ada berapa calon kandidat? Apa ya? Oh, ya, terima kasih ya. Untuk pelaksanaan pilkada di Kabupaten Purwakarta tahun 2024 ini, yang terdaftar di KPU yang sudah dilakukan pengundian nomor urut, sekarang sudah ditetapkan sebanyak 4 pasangan calon yang ada di Kabupaten Purwakarta. Oke. Nah, 4 pasang. Betul, 4 pasang calon ya. Silakanlah, ini sekedar informasi buat teman-teman semua, buat para pemilih. Silakan teman-teman bisa memantau juga sih. Ini kan banyak sekali untuk penyebaran informasi itu sekarang, karena tahapan ini sekarang sudah masuk tahapan kampanye. Jadi segala macam informasi terkait pasangan calon ini kita bisa mengakses, terutama di medsos-medsos yang sudah kita rilis, medsos di KPU. Salah satunya ada Instagram KPU, kemudian ada di Facebook juga, kemudian ada di web KPU juga. Silakan bisa mengakses halaman-halaman dari KPU itu tersendiri. Di sana banyak informasi sudah lengkap, mulai dari siapa saja sih dari pasangan calon ini, mulai dari urutan nomor 1 sampai urutan nomor 4, kemudian visi misinya semua lengkap ada. Jadi silakan di browsing saja, kemudian ditelaah apa sih visi misi dari tiap calon ini. Seperti itu. Oke, jadi Sobat Isma di rumah bisa mencari informasi di sosial media ataupun di website. Oke, Pak. Betul, Tadi ya? betul. Oke. Dan untuk persyaratan pemilih pemula dan syarat lainnya itu bagaimana, Pak? Ya, terima kasih. Untuk syarat pemilih, sebenarnya di pilkada ini tidak jauh beda dari pemilihan atau pemilu yang terdahulu. Sama, tetap aturannya. Yang pertama, sudah genap usia 17 tahun pada hari H. Oke, Pada hari H pemilihan. Nah, kalau pilkada sekarang ini, terutama ini untuk para pemula. Untuk para pemula itu usia genap 17 tahun pada tanggal 27 November 2024. Nah, itu bisa didaftar untuk menjadi pemilih. Kemudian yang kedua syaratnya ya terutama ya sudah pasti itu warga negara Republik Indonesia. Kemudian syarat yang lainnya bukan TNI atau Polri, bukan TNI Polri. Nah, itu salah satu syarat sebagai pemilih yang bisa nanti memilih di pelaksanaan Pilkada 2024 ini. Dan untuk pada saat ini dari PPK Kecamatan Maniis sedang melaksanakan tahapan apa, Pak? Ya, baik. PPK Kecamatan Maniis sekarang ini bukan hanya PPK Kecamatan Maniis. Jadi tahapan sekarang yang sedang berlangsung di tahapan pilkada ini, salah satunya itu tahapan terutama yang saya di divisi Datin. Sekarang itu ada yang namanya tahapan pemutaran daftar pemilih DPTB, daftar pemilih tambahan. Nah, daftar pemilih tambahan itu apa gitu kan ya? Nah, salah satunya nih untuk terutama ini untuk sahabat Bisma, apalagi kan kita sudah pada tahu kita di tempat kerja kan tidak selamanya kita bisa pulang atau gini deh, untuk para pekerja, karena kan pas hari H ini pas hari kerja atau di tengah-tengah hari kerja, karena kan hari Rabu itu masuk ke hari kerja, walaupun hari Rabu itu nanti menjadi hari libur nasional. Tapi bagi pekerja kan cuma dikasih libur 1 hari, dan itu apakah dia mau memilih di tempat asal sesuai domisili dia atau dia mau memilih di tempat kerja. Nah,
kami ini sedang masuk di tahapan itu. Jadi bagi sahabat Bisma yang berada di domisilinya di luar wilayah Kecamatan Manis tapi pengen milih di Kecamatan Manis, nah itu bisa dilakukan. Caranya bagaimana? Jadi sahabat Bisma bisa datang langsung ke sekretariat PPS atau sekretariat PPK untuk mendaftarkan pemilih atau melakukan pendaftaran untuk pindah memilih. Nanti dilengkapi dengan tentu saja dilengkapi dengan persyaratan-persyaratannya. Kalau teman-teman Bisma sedang melakukan pekerjaan, tinggal dilampiri surat tugas atau keterangan kerja, gitu kan. Terus yang sedang berjualan, karena kan itu kan terus ya pasti, wah masa saya sedang tempat usaha saya di sini, masa harus pulang dulu ke kampung halaman, kan nggak mungkin juga. Jadi itu bisa juga kita bisa memilih di sini gitu kan ya, untuk supaya ya hak suara kita masih bisa disalurkan pada hari hanya seperti itu. Kemudian untuk tahapan selanjutnya mungkin nanti bisa dijelaskan oleh ketua, apa sih tahapan yang sedang berlangsung pada saat ini gitu kan. Ya, jadi menambahkan betul tadi yang disampaikan oleh Kadip Datin PPK Pak Yayan ya, bahwa KPU telah merancang sedemikian rupa sistem supaya memudahkan masyarakat untuk dapat menyalurkan aspirasinya, hak suaranya melalui pilihan begitu ya. Kita bisa menyalurkan aspirasi baik itu berstatus DPT atau DPTB begitu. Nah, kemudian juga seperti yang sedang kita galakkan dan lakukan, bagaimana kita sekarang sedang running nih gitu ya untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sosialisasi dalam rangka untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam nantinya untuk datang ke TPS begitu. Itu menjadi tugas berat bagi kita begitu ya. Di mana di Kecamatan Manis sendiri di pemilu 14 Februari kemarin kita tingkat partisipasi masyarakat mencapai di angka 79%. Nah, kemudian kita memiliki misi begitu ya, bagaimana caranya nanti pada 27 November setidaknya target kita untuk jumlah partisipasi pemilih itu ada di angka 82% begitu. Nah, selain daripada itu yang tadi dijelaskan terkait dengan data pemilih oleh Pak Yayan, nah kita juga sekarang sedang ada dalam tahap untuk pembentukan petugas yang nantinya akan bertugas di masing-masing TPS atau yang disebut dengan petugas KPPS gitu ya, atau kelompok penyelenggara pemungutan suara begitu Kang. Oke Pak, dan untuk TPS di Kecamatan Manis itu ada berapa dan ada berapa anggota di setiap per TPS? Ya, terima kasih. Untuk jumlah TPS di Kecamatan Manis itu berjumlah 53 TPS gitu kan ya, tersebar di 8 desa. Nah, terus untuk berapa sih jumlah anggota KPPS itu gitu kan ya? Jumlah anggota KPPS itu sebanyak 7 orang per TPS. Kemudian ada dibantu oleh petugas keamanan sebanyak 2 orang per TPS. Mungkin itu jumlah petugas yang saat ini kita rekrut saat ini gitu kan ya, seperti itu. Dan untuk syarat-syarat untuk jadi anggota KPPS itu apa saja yang harus disiapkan itu Pak? Apakah ada minimal syarat pendidikan atau bagaimana gitu? Ya, terima kasih. Untuk sahabat Bisma perlu diketahui, jadi untuk menjadi anggota KPPS itu tentu saja ada persyaratannya gitu kan ya, karena kan ini pekerjaan bukan pekerjaan enteng juga gitu kan ya, dan ini pekerjaan cukup berat. Jadi persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap anggota KPPS, yang pertama itu minimal berusia 17 tahun. Kemudian syarat pendidikan, ini ada batas minimal untuk syarat pendidikan. Jadi syarat minimal pendidikan itu minimal SLTA atau sederajat. Di bawah SLTA itu tidak bisa gitu kan ya, karena itu sudah menjadi ketentuan, sudah menjadi dari ada aturannya, syarat minimum itu di SMA gitu kan ya.
Jadi kemarin banyak sih yang waktu kita monitoring ke tiap-tiap PPS, ke tiap desa yang mendaftar menjadi anggota KPPS yang pendidikan di bawah SMA banyak. Tapi mohon maaf, karena ini sudah menjadi ketentuan aturan yang kita pegang, itu tidak bisa kita akomodir seperti itu. Dan ini Pak, bagaimana cara kita mengetahui nama kita tuh sudah ada di daftar hak pilih atau terdaftar di TPS gitu? Ya. Siap. Baik. Pak Yayan atau saya nih yang jelaskan? boleh Ketua. Ya baik, nanti bisa ditambahkan oleh Pak Yayan. Ya. Baik, jadi Sobat ISMA sekalian ya, seperti yang juga tadi kami sosialisasikan ke teman-teman siswa SMK ya. Jadi dari sekarang teman-teman bisa mulai cek apakah nama kita sudah memiliki hak pilih atau sudah terdaftar di hak pilih ya, dengan mengecek sistem cek DPT online yang bisa semua teman-teman akses begitu ya melalui internet begitu ya. Bisa nanti teman-teman buka browsernya di HP masing-masing ya, kemudian tinggal diketik saja cek DPT online. Nah, nanti di situ teman-teman akan diminta untuk memasukkan NIK ya. Nah, kemudian nanti kalau nama kita memang sudah terdata di daftar pemilih nanti akan keluar. Nah, di situ informasinya akan sangat lengkap ya. Dimulai dari nama kita, identitas kita, juga terkait dengan lokasi di mana nanti TPS kita tempat untuk mencoblos begitu. Akan sangat detail sekali. Bahkan di situ juga ada fitur map ya untuk lokasi TPS-nya. Jadi dengan sistem yang dibangun dan digunakan itu sebetulnya sudah amat sangat memudahkan. Atau teman-teman juga bisa datang ke sekretariat PPS atau ke kantor desanya. Di situ juga sudah kami sosialisasikan terkait dengan daftar pemilih tetap. Nah, nanti dicek apakah nama kita sudah tertera di situ atau belum. Nah, kemudian nanti pada saatnya nanti sudah menjelang waktu dekat, teman-teman di KPPS tadi yang sudah kita jelaskan ya, nanti juga akan menyebarkan undangan. Ya, menyebarkan undangan kepada seluruh masyarakat yang sudah termuat dalam data pemilih. Nah, tinggal nanti masyarakat pemilih pada saatnya nanti tinggal bawa saja nanti surat undangan tersebut ke TPS. Nah, kemudian, ini penjelasannya jadi panjang ya, Bapak ya. Ya, jadi bagaimana misalkan kalau kita ternyata nanti tidak mendapatkan undangan? Ya, nah atau bahkan tidak terdata nih tadi ya, udah cek DPT online, udah cek ke desa tadi ya, itu tidak terdata. Tapi kita merasa bahwa kita sudah memiliki hak pilih. Nah, kita jangan takut, kita masih tetap bisa begitu ya untuk berpartisipasi. Tinggal nanti datang saja ke TPS atau berkoordinasi dengan PPS, tunjukkan administrasi kependudukan kita, tunjukkan bahwa kita sudah layak dan sudah bisa seharusnya menyalurkan hak pilih. Atau misalkan contoh kasus lain, misalkan undangannya hilang nih, nggak apa-apa ya. Jadi jangan sampai nanti undangan hilang jadi menghambat kita untuk datang ke TPS, jangan. Tinggal nggak apa-apa, datang aja ke TPS, bawa identitas, mau itu KK atau KTP. Nah, itu tetap akan dilayani, akan diakomodir oleh teman-teman KPPS nanti, seperti itu. Ya, ini sekarang tambahan ya. Ketua. Nah, betul yang disampaikan oleh Ketua barusan. Ini kan pasti terjadi gitu kan ya. Atau ini pengalaman kita di pemilu kemarin, warga masyarakat itu kadangkala tidak ada di daftar pemilih. Cek DPT online nggak ada. Kemudian dicek DPT yang karena kan saat ini sudah tersebar nih di setiap TPS, di balai desa, di sekitar PPS ada, dicek nggak ada. Tapi jangan khawatir, yang barusan dikatakan gitu kan ya, mereka masih tetap bisa menyalurkan hak pilihnya dengan syarat membawa dokumen administrasi kependudukan yang sah, terutama KTP bawa KTP, bawa yang emang saya belum terdaftar tinggal bawa KTP. Tapi ini ada syarat atau ada waktu untuk memberikan hak suaranya. Jadi ini masuk ke waktu, bukan di waktu reguler, tapi nanti setelah lewat jam 12 baru bisa melakukan pemilihan untuk kasus yang seperti itu.
tidak terdaftar di DPT, tapi dia sudah punya hak pilih, sudah ada identitas kependudukannya yang sah, itu bisa menyalurkan hak pilih di atas jam 12. Kalau di bawah jam 12 itu masuknya ke daftar pemilih reguler. Itu yang sudah ada di daftar pemilih didahulukan seperti itu. Masuknya ke daftar pemilih khusus ya atau DPK Betul, ya nanti. betul. Ya. Oke Pak, baik, terima kasih atas penjelasan yang cukup jelas ya tadi. Dan jangan lupa Sobat Isma di rumah memahami tadi yang telah dijelaskan oleh PPK Kecamatan Manis. Dan di Bisma ini seperti biasa ada ciri khasnya. Jadi setiap tamu yang kita undang memberikan quotes atau kata-kata motivasi untuk Sobat Isma di rumah. Oke, mungkin bisa Bapak terlebih dahulu. Baik, Sobat Isma sekalian, mari jadikan momentum pilkada ini sebagai perbaikan. Semoga Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Purwakarta menjadi lebih baik ya. Jangan lupa nanti datang ke TPS 27 November 2024. Boleh lanjut Bapak? Udah cukup. Cukup. Oke. Mungkin penjelasan dari PPK Kecamatan Manis dicukupkan, dan jangan lupa subscribe, comment, and like, dan jangan lupa pada tanggal 27 November datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya. Dan kami PPK Manis siap melayani sepenuh hati. Oke, terima kasih. Bisma, Bincang Inspiratif SMK Negeri Manis. Dadah. Terima kasih.